إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan Nabi-Nya anjurkan pada kita semua untuk kita laksanakan dan menjauhi segala larangannya. Berusaha menjadi manusia yang baik untuk dirinya, baik untuk semua orang, dan baik untuk seluruh bangsa manusia yang ada di dunia ini. Karena itulah dengan niat yang tulus dan ikhlas kita perbaharui iman kita untuk senantiasa semakin hari semakin baik dan semakin kuat. Harapan dan doa kita semua ketika kita meninggalkan dunia ini kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam apabila kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita meneladani beliau, meniru perilaku beliau, kita praktekkan akhlak beliau dalam kehidupan kita. Dan semoga saja kita semua ini umatnya yang sangat beliau cintai ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bulan ini adalah Maulidur Rasul, bulan di mana kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Kelahiran itu bukan hanya merubah peta politik dunia yang saat itu tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan Jazirah Arab yang tandus, hanya sebuah kota kecil perdagangan, walaupun sudah menjadi pusat peribadatan, yaitu menunaikan ibadah haji pada saat itu. Namun juga membuka mata dunia bahwa dari situlah seorang pemimpin agung yang datang untuk menyempurnakan agama yang sudah ada sebelumnya, namun terjadi penyimpangan sehingga beliau disebut juga sebagai penutup para nabi atau khatamul anbiya. Misi yang dibawa oleh Rasulullah itu kita bisa baca dalam sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan beliau dalam dakwah Islam, bagaimana beliau seorang yang lahir dalam keadaan yatim dan masih usia muda, ditinggalkan ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya dan pamannya. Tapi dia menjelma menjadi seorang pemimpin revolusi yang luar biasa, yang menjadikan beliau sebagai tokoh utama di dunia. Apa yang bisa diambil dari kelahiran beliau 14 abad yang lalu? Satu kata, yaitu keteladanan. Beliau adalah seorang nabi yang dengan keteladanannya itu mampu merubah dunia. Dengan memberikan contoh akhlak yang baik di saat degradasi moral dan kehancuran moral terjadi pada bangsa Arab saat itu, khususnya kafir Quraisy.
Namun dengan akhlak beliau yang baik itu, beliau mampu mempengaruhi itu. Kita bisa lihat dalam kisah bagaimana saat terjadi banjir besar yang akhirnya merubah letak dari Hajar Aswad atau batu hitam Ka'bah itu. Lalu terjadi keributan di antara tokoh-tokoh suku Quraisy yang ada saat itu. Satu bani atau satu suku menganggap kamilah yang berhak memindahkan, karena Ka'bah saat itu adalah tempat yang disucikan. Walaupun dalam keadaan Islam saat itu tidak seperti yang akhirnya nanti dibawa oleh Rasulullah, karena terjadi penyimpangan dari nabi-nabi sebelumnya. Apa yang terjadi? Kemudian adalah percekcokan antar suku yang merasa paling berhak memindahkan, yang paling berpengaruh, yang paling berkuasa. Beliau dengan usia yang sangat remaja mendamaikan suku-suku tersebut. Kalian tidak perlu ribut siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Namun beliau mengambil sorbannya dan meletakkan di bawah batu tersebut dan mengatakan kepada 4 suku yang berpengaruh saat itu untuk masing-masing memegang tiap sudut sorban beliau, lalu bersama-sama mengangkat Hajar Aswad itu ke tempat yang semula. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini adalah ide cerdas. Namun itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga saat itu bukan hanya kawan, tapi juga lawan memberi gelar yang sangat agung kepada beliau, yaitu Al-Amin. Orang yang terpercaya. Walaupun di usia muda, beliau bisa mendinginkan dan mendamaikan kabilah-kabilah atau suku yang hampir saja perang antar suku. Karena di masa lalu ya, yang namanya perang antar suku itu, antar kabilah itu sering terjadi. Ya, hanya perbedaan ego sukunya atau kehormatan sukunya, kemudian pengaruh sukunya yang merasa dihina atau disepelekan. Tetapi Rasulullah bisa menghadapi itu semua. Nah, keteladanan inilah yang menjadi daya tarik, magnet bagi orang kafir Quraisy yang tadinya anti kepada Islam, namun berkat dakwah Rasulullah, mereka akhirnya sebagian sudah mulai memasuki Islam. Dengan metode dakwah beliau secara secara sembunyi. Kemudian beliau metode dakwahnya berkembang menjadi dakwah bil jahad, secara terang-terangan. Dengan risiko-risiko yang beliau harus hadapi. Tapi yang ingin khatib sampaikan pada hadapan jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kenapa beliau itu disebut sebagai sang tauladan? Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, Allah mengakui keteladanan akhlak beliau tersebut. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah ingatkan kepada kita semua, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau itu Muhammad memiliki budi pekerti atau akhlak yang agung. Allah yang mengakui. Allah juga mengatakan di ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sungguhnya pada diri kau itu Muhammad terdapat uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik, yang keteladanan itu mampu mempengaruhi orang-orang yang di sekitar. Apa yang bisa kita lihat poinnya untuk kehidupan kita sekarang ini? Kita krisis keteladanan. Kita sulit mencari orang yang bisa kita teladani. Bukan berarti tidak ada, ada. Tapi sulit. Orang yang memberikan contoh, menunjukkan contoh. Kita mungkin bisa menemukan orang yang mengajak ke arah kebaikan. Tetapi kita sangat sulit menemukan orang yang nahi mungkar, yang mencegah kemungkaran dengan keberaniannya, dengan pengaruhnya, dengan kekuasaan. Ini yang sekarang kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak
hanya sekedar memberi contoh mestinya kita menunjukkan contoh. Ini loh yang bisa saya lakukan. Dan Nabi menunjukkan itu. Dengan segala rintangan, resiko yang beliau hadapi sehingga akhirnya beliau harus hijrah ke Yasrib, ya, sebelum beliau beri nama dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya. Perjuangan beliau itu berdarah-darah. Tetapi karena keteladanan beliau itulah pengikut beliau dengan setia pun mengikuti apa yang beliau lakukan. Yang kedua, bahwa kenapa beliau itu kita sebut sebagai teladan. Beliau adalah pemimpin yang adil, yang bisa dipercaya. Ketika seorang diberi amanah, ketika seorang diberi mandat, bahkan disumpah sekalipun, masih saja orang melanggar sumpah tersebut. Walaupun dia memakai wallahi. Ya, dalam ilmu nasarab, waw itu waw qasam. Ya, demi Allah. Saya bersumpah. Bila saya melanggar segala macam itu, saya siap dihukum. Tapi faktanya dengan sumpah itu orang menganggap sumpah tinggal disumpah, namun ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak mengakui kesalahan itu, tapi terus berlanjut melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Sehingga kalau kita menemukan pemimpin itu dikatakan bahwa besok banyak pemimpin yang masuk surga, dan besok juga banyak pemimpin yang masuk neraka. Pemimpin yang masuk surga itu adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Sebaliknya, pemimpin yang masuk neraka itu adalah jika dia diberi mandat, dia tidak amanah dengan amanah atau kepercayaan yang diberikan tersebut. Sehingga itulah yang menjerumuskan ia ke dalam neraka. Sebagai pemimpin yang adil, Rasulullah mengatakan dalam penegakan hukum, ya, apa kata Rasulullah? Kalau Fatimah putriku atau Fatimah binti Muhammad, bila ia kedapatan mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Karena dalam syariat Islam mencuri itu hukumnya potong tangan. Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Padahal Fatimah itu adalah putrinya yang soleh, yang akan terjauh dari api neraka. Tetapi Rasulullah mengatakan dengan jelas dan tegas di depan umat Islam saat itu, bila putriku sendiri yang melakukannya, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Sekarang kita lihat juga poinnya untuk kehidupan kita. Orang yang kesalahannya kecil, kadang justru karena ketidakmampuannya membela diri, yang mendapatkan hukuman yang besar. Tetapi orang yang melakukan kesalahan besar, sebaliknya ia hanya mendapatkan hukuman yang kecil. Kenapa? Karena penegakan hukum itu tidak dilakukan dengan baik dan benar. Padahal seorang pemimpin kita ini adalah seorang pemimpin untuk diri kita, keluarga kita, dan pemimpin dalam kehidupan masyarakat harus mampu menjadikan hukum sebagai panglima dan yang memberikan contoh sendiri. Mestinya apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu beliau sendiri sebagai pemimpin umat saat itu. Yang ketiga, kenapa beliau layak disebut sebagai seorang teladan? Kesederhanaan beliau. Beliau bukan hanya seorang pemimpin agama, beliau juga seorang pemimpin politik. Beliau juga seorang jenderal perang. Dan ketika berperang, beliau tidak di belakang tapi terdepan. Tetapi dengan kehidupan beliau sebagai seorang pemimpin yang agung itu tidak menjadikan beliau sebagai orang yang hidup dalam kemewahan. Tinggalkan oleh istrinya Khadijah dengan harta yang sangat banyak. Bahkan dalam sejarah disebutkan kota Mekah itu 2/3-nya propertinya adalah milik istrinya Siti Khadijah. Tapi saat Siti Khadijah wafat, harta-harta tersebut beliau gunakan untuk pengembangan Islam. Sehingga Fatimah putrinya tidak mewarisi intan berlian, tidak mewarisi emas yang banyak, tidak mewarisi uang yang banyak. Kenapa? Disitulah letaknya kesederhanaan beliau. Sebagai seorang pemimpin, beliau bisa saja menggunakan pengaruhnya, kekuasaannya untuk memperkaya diri.
Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan miniatur rumahnya pun bisa kita lihat saat ini tuh. Betapa sederhananya beliau dengan rumahnya yang dekat mihrabnya Masjid Nabawi tersebut. Karena itulah Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Apa kata Rasulullah? Yang kaya itu bukanlah orang yang banyak harta, tetapi yang kaya itu adalah orang yang kaya hati, kaya merasa dirinya, dan cukup dengan apa yang dia miliki. Atau konsep Islam kita kenal dengan hidup qanaah. Inilah 3 keteladanan yang mestinya bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Dilarang kaya, tidak. Islam justru tidak dilarang kaya. Tetapi dengan kekayaan itu janganlah menjadikan kita sombong. Dan kekayaan itu hiduplah kita sederhana. Hiduplah kita dengan jumawa tanpa kita menjadikan kekayaan itu untuk merendahkan orang yang lebih miskin daripada kita. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita pinta dikabulkan oleh Allah, dan semoga negara dan bangsa kita ini kedepannya terus menjadi lebih baik lagi, memperbaiki diri akan menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang hidup dalam keadilan, dan bangsa yang hidup dalam kebahagiaan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi. Allah